Jumpa kembali di MTD Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema sukacita dan duka cita dari Tuhan akan hasilkan pertobatan dan kekekalan serta penyempurnaan. Jadi intinya teman-teman, sukacita dan duka cita itu relatif sekali teman-teman. Apabila sukacita dan duka cita itu hanya dikonversikan kepada jiwa kita, maksudnya dari sisi pikiran, perasaan, kehendak kita, dan parameternya adalah hal-hal duniawi, maka sukacita dan duka cita yang dari kita, yang kita dari jiwa kita, dan sukacita yang dari Tuhan itu akan berbeda teman. Umumnya akan bertolak belakang gitu. Hal-hal yang menyebabkan kita sukacita dari sisi duniawi, dari sisi pribadi kita, jiwa kita, dari pikiran, perasaan, kehendak kita, itu pada umumnya teman-teman menjadi hal yang menduka cita untuk dari sisi Tuhan, teman, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya teman-teman, apa yang kita rasakan duka cita yang kita alami di dunia ini gitu, dengan parameter duka cita itu adalah pikiran, perasaan, kehendak kita, duka citanya dari sisi itu akan menjadi apa teman-teman, menjadi satu sukacita dalam hal jiwanya Tuhan gitu, dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jadi kita itu malah harusnya bersukacita. Duka cita dunia itu harusnya menjadi satu sukacita di dalam Tuhan, di dalam rohani, karena duka cita tersebut akan menghasilkan satu pertobatan hidup kita teman-teman, dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tadinya kita hidup dengan pola-pola fana, dunia fana ini, kita menjadi pola-pola hidup yang kekal, dari cerita yang tadinya tidak sempurna, tidak serupa seperti firman Tuhan, tidak sempurna seperti yang Tuhan Allah kehendaki, kita akhirnya gara-gara duka cita rohani tersebut bisa menjadi lebih serupa dengan firman Tuhan, teman-teman, lebih serupa, lebih sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi hidup kita. Jadi sukacita dan duka cita itu sangat relatif sekali teman-teman. Nanti kita coba baca teman-teman di kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 16 dan kitab Lukas 6 sampai 20, kitab Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Nah, di situ nyata teman-teman bahwa parameter sukacita, berbahagialah, duka cita, mungkin celakalah gitu. Ini yang benar-benar bertolak belakang teman-teman. Nah, ini yang teman-teman kalau kita bicara, kita tergerak untuk bagaimana berubah mengikuti apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, yang parameter sukacita dan duka cita kita ini yang harus kita lebih pelajari lagi teman-teman. Karena tidak semua sukacita duniawi itu adalah identik dengan sukacita rohani yang Tuhan rancang dan kehendaki atau perintah peraturkan. Sebaliknya sama teman, hal-hal duka cita duniawi itu tidak sesuai dengan apa yang dianggap oleh duka cita rohani yang Tuhan perintah peraturkan atau rancang dan kehendaki. Nah, ini saya coba baca dulu ke teman-teman di kitab Matius. Coba teman-teman ambil kitab Matius, kalau bisa kitab Matius pasal 5 teman-teman. Coba kita baca dari ayat 1 sampai 16 teman-teman. Ini judul perikopnya teman-teman. Judul perikopnya itu khotbah di bukit gitu. Kalau judul perikopnya itu. Nah, di sini fokusnya itu akan bicara ucapan bahagia teman-teman. Ucapan bahagia, berarti ucapan bahagia itu ya mesti ucapan yang berbau sukacita gitu. Tapi versinya versi rohani teman-teman. Nah, ini coba kita simak teman-teman. Ketika Nabi Isa melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Nabi Isa pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya gitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga gitu. Nah, ini dikatakan di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah gitu, bukan di hadapan manusia teman-teman. Kalau di hadapan manusia merasa miskin berarti kita sudah salah. Tapi kalau kita memang miskin itu karena di hadapan Allah, ya itu yang benar teman-teman. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini kan mulai teman, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berarti kan berduka cita
waktu kita di dunia ini merasa berduka cita, justru momen-momen itu adalah bagaimana caranya Tuhan bisa menghibur kita, teman-teman. Apabila kita tidak pernah merasa berduka cita di duniawi ini gitu, bagaimana Tuhan bisa menghibur kita gitu. Nah, meskipun orang dunia tidak suka kan, teman-teman, ya bagaimana ceritanya harus alamin duka cita dulu baru bisa dihibur Tuhan. Ya kenapa tidak dalam kondisi sukacita Tuhan menghibur mereka gitu. Orang dunia selalu akan katakan itu, teman-teman. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini parameter-parameter berbahagialah, bersukacitalah dari rohani itu seperti ini, teman-teman. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah gitu. Nah, ini di ayat 8 itu, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berarti kalau orang yang tidak suci hatinya sukar untuk melihat Allah, teman-teman. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, ini di ayat 10 juga sama, teman-teman. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti di situ ya akan ada kalau kita tangkap lebih dalam gitu. Ya berarti waktu kita bicara bagaimana memberitakan tentang kebenaran Tuhan, teman-teman, itu ada konsekuensi ya akan dianiaya gitu. Ya waktu kita bicara kebenaran itu konsekuensinya kita akan dianiaya oleh dunia, oleh siapa ya? Oleh manusia, oleh orang-orang dunia gitu. Itu konsekuensinya, teman-teman. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Jadi kalau berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kita yang memberitakan kebenaran adalah yang mempunyai, yang kita akan masuk ke dalam sorga gitu, teman. Firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Berbahagialah kamu jika karena Tuhan Allah gitu, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat gitu. Berbahagialah kita jika karena Tuhan Allah, karena firman Tuhan, kita dicela dan dianiaya dan kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini juga sama, teman, nggak beda dengan ayat 10 kan. Ayat 11 juga nyatakan begitu gitu. Jadi jika kita dicela, dianiaya karena oleh Tuhan Allah, karena firman Tuhan, itu wajar saja, teman-teman. Wajar saja gitu. Ya, kita akan difitnahkan segala yang jahat gitu katanya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ini kita mesti ngerti, teman-teman, bahwa bukan cuma kita aja yang mengalami penganiayaan, maksudnya firman Tuhan begitu. Jadi nabi-nabi kita, ya Nabi Isanya, ya nabi-nabi yang lain itu, semua juga mengalami aniaya, teman-teman. Waktu waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, waktu di dunia memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, teman-teman. Nah, ini ujung-ujungnya, teman-teman, kalau cerita ucapan bahagia ini berujung ya kita bagaimana menjadi, kalau istilah firman Tuhannya, garam dunia dan terang dunia, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita memberitakan, menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan meskipun dengan konsekuensi menderita tadi, teman-teman, karena kita akan dicela, akan dianiaya, difitnah gitu. Ya akan di sini dikatakannya itu kan di ayat 10 juga, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran itu. Jadi waktu kita menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran, teman-teman, ya konsekuensinya itu ya akan mendapat aniaya, penindasan, cemoohan dan segala macam. Nah, untuk apa kita menjadi alat Tuhan? Ya Tuhan pengen, firman Tuhan pengen kita menjadi garam dunia dan terang dunia, teman-teman. Garam dunia dan terang dunia. Kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau diibaratkan memberitakan firman Tuhan itu adalah garam dunia, maksudnya garam dunia itu kan berasa asin, teman-teman. Nah, apabila kita tidak menjadi asin gitu, ya buat apa sih gitu kita hidup gitu. Intinya gitu, teman-teman. Jadi kalau dari sisi persepsi rohani, dari persepsi firman Tuhan gitu, ya Tuhan ingin sekali kita menjadi alat untuk menggarami dunia gitu, ya untuk memberitakan kebenaran, memberi rasa kebenaran firman Tuhan kepada dunia, teman-teman.
Kita adalah terang dunia. Nah ini tadi kan garam dunia kan memberi asin gitu kan. Kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan Allahmu yang di sorga gitu. Jadi di sini ceritanya kan perikrop yang 13 sampai 16 ini kan bicara garam dan terang, teman. Garam di sini berarti yang bagaimana kita hidup menjadi berasa gitu untuk sesama kita, ya berasa bahwa kita ini hidup ya dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitupun firman Tuhan katakan kita mesti menjadi terang, teman. Jadi bagaimana caranya kita hidup menjadi terang. Nah apabila kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman, apabila kita sudah lebih berani melakukan firman Tuhan, tadi dikatakan berarti kita sudah menjadi terang bagi sesama kita, teman. Nah waktu kita sudah di posisi itu, terang itu tidak bisa disembunyikan, teman-teman. Jadi terang itu harus memang nyata, disebarkan kemana-mana, teman-teman. Dan terang itu tidak bisa, kalau firman katakan tidak bisa ditaruh di bawah, teman-teman. Harus digantung di atas sehingga sinar terang itu bisa menerangi sesama kita, teman-teman. Jadi maksudnya gitu, jadi jangan ditaruh di bawah gantang gitu, maksudnya jangan digantung terlalu rendah, tapi kita mesti taruh di atas gitu, di kaki dia berarti di atas gitu, supaya terang itu kelihatan semua. Nah untuk apa kita bicara terang secara rohani gitu ya, itu bagaimana caranya sehingga sesama kita bisa melihat bahwa kebaikan kita itu dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan itu, teman-teman. Jadi saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 5 ayat 1-16, teman-teman. Nah, isinya itu seperti tadi saya katakan, ya di sini banyak sekali kata berbahagialah, bersukacitalah gitu, bergembiralah gitu. Tapi kuncinya kan terbalik dari visi antara duniawi dan rohani itu beda, teman-teman. Nah, ini teman-teman coba simak ya di kitab Matius yang tadi pasal 5 ayat 1-16 bunyi seperti ini. Nah, kalau kita cross check lagi dengan kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas, teman-teman cari kitab Lukas pasal 6, teman-teman. Kitab Lukas pasal 6 ayatnya 20-26, teman-teman. Nah, ini juga sama, teman-teman. Intinya ucapan bahagia dan peringatan. Tapi di perikopnya isinya ucapan bahagia dan peringatan. Tetapi umumnya terbalik juga, teman-teman. Sukacita duniawi dengan duka cita duniawi itu beda, teman-teman. Jadi umumnya kembali tadi saya katakan, umumnya sukacita duniawi itu adalah duka citanya rohani gitu. Tapi kalau duka citanya sukacitanya rohani adalah duka citanya duniawi. Selalu kebalik, teman-teman. Lalu Nabi Isa memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kita yang miskin, karena kitalah yang mempunyai kerajaan Allah gitu. Tuh, jadi di sini aja kan orang udah nggak suka, teman-teman, yang dikatakan oleh Nabi Isa dan oleh firman Tuhan itu, berbahagialah hai kita yang miskin, karena kitalah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, terus masa sih miskin kok berbahagia gitu ya? Masa sih miskin yang punya surga gitu, kerajaan Allah gitu? Ya ini orang dunia jelas nggak suka, teman-teman. Yang namanya berbahagialah hai kita yang miskin, karena kitalah yang mempunyai kerajaan Allah gitu. Ya kalau orang dunia pasti mengendakikan berbahagialah hai kita yang kaya kan, bukan yang miskin gitu. Nah ini sudah di ayat 20 udah terbalik. Kalau kita bicara lanjut di ayat 21-nya, berbahagialah hai kita yang sekarang ini lapar, karena kita akan dipuaskan. Nah ini masa lapar akan udah jelas-jelas secara duniawi lapar kok, yang mana bisa enak. Tapi maksudnya dari kelaparan kita itu justru nanti waktu Tuhan berkati kita soal makanan aja, kita bisa bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan. Padahal urusan makanan aja, teman. Tapi kalau orang kaya kan mungkin tidak merasa berterima kasih besar gitu ya, karena memang dianggap ya kaya gitu ya, untuk bisa tidak lapar ya wajar-wajar aja, bahkan bisa milih ini milih itu kok, toh duitnya kita sendiri. Nah akhirnya kita jadi tidak bisa dekat dengan Tuhan, teman-teman, karena kita anggap bahwa yang membuat kita tidak kelaparan itu adalah ya urusan harta kita yang bisa mengobati kelaparan itu, teman-teman. Nah ini bedanya gitu, teman-teman.
Berbahagialah hai kita yang sekarang ini menangis, karena kita akan tertawa. Nah, maksudnya firman di sini, apabila kita tidak merasakan tangis gitu, bagaimana Tuhan bisa membuat kita tertawa gitu? Kalau memang kita sudah tertawa karena mencari kebahagiaan, kesenangan, sukacita duniawi gitu, bukan oleh karena Tuhan, ya Tuhan nggak bisa gitu membuat kita lebih bahagia untuk tertawa, teman-teman. Berbahagialah kita jika karena anak manusia orang membenci kita, dan jika mereka mengucilkan kita dan mencela kita serta menolak nama kita sebagai sesuatu yang jahat. Nah, ini juga kan lucu, teman-teman, ya. Apabila ceritanya kita bicara mengikuti firman Tuhan, teman-teman, terus banyak orang yang membenci kita, ya, mengucilkan kita, mencela kita, menolak nama kita sebagai sesuatu yang jahat gitu. Nah, apakah kita mesti berbahagia? Ya logikanya kalau bicara secara duniawi, ya pasti tidak bisa bahagia lah, teman-teman. Orang yang namanya kitanya dibenci gitu, kitanya dikucilkan, kitanya dicela, kitanya ditolak gitu, ya pasti kan nggak bisa berbahagia. Tapi kalau dari sisi firman Tuhan, ya itu, ya dalam kondisi kita seperti itu justru Tuhan bisa menghibur kita, teman-teman. Jadi selalu terbalik gitu. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upah kita besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang kita telah memperlakukan para nabi-nabi. Jadi kalau cerita orang mengucilkan kita, orang membenci kita, orang mencela kita, orang menolak kita, bukan zaman sekarang aja, teman-teman. Maksudnya ya nabi-nabi zaman dulu pun oleh nenek moyang kita, bukan orang lain loh, oleh nenek moyang kita pun ditolak gitu, teman-teman. Jadi wajar aja gitu kalau kita mengalami hal-hal seperti tadi tuh, dibenci, ya dikucilkan, dicela, ditolak gitu. Itu wajar-wajar aja gitu, firman Tuhan katakan begitu gitu. Tetapi celakalah kita, hai kita yang kaya, karena dalam kekayaan kita telah memperoleh penghiburan kita gitu. Nah, ini apa firman Tuhan juga ingatkan, jangan sampai soal kekayaan, teman-teman. Misalnya apa ya, kesuksesan duniawi lah, kalau pada umumnya kan bukan cuma kaya aja. Sukses duniawi itu kan bisa bicara dari sisi harta, dari kesuksesan harta, dari kesuksesan tahta, dari kesuksesan dapat membeli segala macam kebutuhan duniawi gitu. Nah, itu yang Tuhan katakan hati-hati gitu ya, karena waktu kita mendapatkan sukses duniawi tadi, ya kita mendapatkan kebahagiaan duniawi tadi, ya itu adalah hal-hal yang semu gitu, hal-hal yang fana, teman-teman. Jadi jangan sampai gara-gara hal sukses duniawi, jangan gara-gara urusan kebahagiaan duniawi yang fana, yang tidak kekal itu, kita malah dapat penghiburan, teman-teman. Ya, waktu kita mendapatkan harta kekayaan itu, sukses duniawi itu, ya menjadi satu andalan kita gitu. Ya akhirnya, ya itu menjadi penghiburan kita, sehingga kita tidak mencari penghiburan yang dalam arti yang sebenarnya, teman-teman. Kalau penghiburan yang dari sisi rohani itu kan penghiburan yang apa ya, yang bukan targetnya itu di dunia ini, tapi penghiburan yang targetnya di akhirat nanti, teman-teman. Jadi ini bedanya di situ, teman-teman. Jadi bagaimana kalau dunia itu menghendaki sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan halal duniawi sekarang itu di dalam dunia yang fana ini. Tapi kalau dari sisi versi Tuhannya, Tuhan menghendaki firman Tuhan menghendaki ya kita ini mendapatkan keselamatan akhirat, ya bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat nanti gitu, ya bersama Tuhan. Itu, teman-teman. Kalau kita dengan parameter penghiburannya dunia, ya kita jadi tertinggal di dunia. Siapa yang menghibur kita di dunia ini? Ya iblis, teman-teman. Itu pun juga tidak bisa kekal, ya dibatasin sampai umur 70-80 tahun atau mungkin maksimal 120 tahun gitu. Nah, ini yang firman Tuhan maksud ingatkan itu, jangan sampai ya gara-gara kekayaan kita, jangan gara-gara karena harta kita, tahta kita, pemenuhan hal-hal duniawi kita bisa penuhin semua, akhirnya itu semua menjadi penghiburan kita, sehingga kita tidak mencari kerajaan Allah, teman-teman. Kita tidak mencari keselamatan akhirat yang kekal tadi. Ini kan bahaya sekali, teman-teman, kalau kita mendapatkan kekayaan tapi dengan cara yang, maksudnya dengan pola pikir yang tidak benar, teman-teman. Itu malah menjadi jadi jerat, teman-teman, jadi perangkap kita untuk tidak bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman-teman.
Celakalah kita yang sekarang ini kenyang, karena kita akan lapar. Celakalah kita yang sekarang ini tertawa, karena kita akan berduka cita dan menangis. Nah, ini jadi penghiburan itu kan mungkin diuraikannya begitu, teman-teman. Jadi celaka kita yang sekarang ini kenyang, karena ya tadi kan jangan sampai karena kaya kita kenyang, ya ujung-ujungnya karena kita akan lapar. Akan lapar apa? Ya lapar kebenaran yang Tuhan maksud tadi, teman-teman. Kita akan karena apa? Karena kita udah keburu kenyang menikmati hal-hal duniawi tadi, tapi kita akan mendapat kelaparan dalam hal rohani gitu. Begitupun juga ya dalam hal yang tadi kan yang tertawa gitu, karena kita akan berduka cita dan menangis. Kenapa ya? Karena kita akan kalau tidak mendapatkan keselamatan akhirat, teman-teman, ya kita kan akan masuk neraka, teman-teman. Nah, waktu masuk neraka itu bagaimana kita bisa tertawa gitu ya? Pasti kan nggak bisa gitu ya. Di dalam akhirat itu ya, apabila kita masuk ke dalam neraka, ya kita pasti akan berduka cita dan menangis, teman-teman. Celakalah kita jika semua orang memuji kita, karena secara demikian juga nenek moyang kita telah memerlukan nabi-nabi palsu. Nah, ini kembali lagi diingatkan. Jadi apabila kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak serupa dengan firman Tuhan, tidak dengan target hidup, bagaimana hidup sempurna yang Tuhan kehendaki bagi kita, ya selalu firman Tuhan ingatkan bahwa dari sananya, dari zaman nenek moyang kita pun sudah seperti itu, teman-teman. Jadi kita jangan sampai meniru nenek moyang kita, intinya gitu, teman ya. Kita harus berubah dengan ya kembali berubah gitu, bagaimana pola pikir, pola hidup kita, karakter itu berubah dari yang sekarang menjadi yang sekarang duniawi menjadi rohani, teman. Yang sekarang seperti ulat gitu kan, ada yang umpamaan gitu. Nah, kita mesti menjadi seperti kupu-kupu, teman. Ya otomatis kita butuh masa transisi ya, untuk transformasi, untuk berubah. Ya kalau dari cerita ulat menjadi kupu-kupu kan berarti kan ada proses metamorfosa, teman. Nah, proses bagaimana si ulat ini harus menjadi kepompong dulu baru berujung menjadi kupu-kupu gitu. Dari yang tadinya ulat makan daun gitu kan, berpuasa dulu menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi kupu-kupu yang makannya madu gitu dari bunga. Dari yang tadinya ulat itu merusak daun, teman-teman, ya menjadi kepompong. Nah, ujungnya menjadi kupu-kupu yang membuahi ya semua pohon-pohon dan bunga itu, teman-teman. Jadi berfungsi gitu. Nah, ini dari yang tadinya ulat yang menjijikkan gitu, ya bertransformasi menjadi kepompong dan berujung menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa dinikmati oleh. Nah, Tuhan itu pengen kita seperti itu, teman-teman. Bagaimana bertransformasi jadi dari ulat, ya oke, kita mengalami kepompong dulu dalam arti kata proses rohani dulu, dan nanti ujungnya itu menjadi kupu-kupu, teman-teman. Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan kitab Matius pasal 5 ayat 1-16, dan saya sudah bacakan kitab Lukas pasal 6 ayat 20-26, teman-teman. Saya coba masuk ke dalam draft saya, teman-teman. Kalau dalam draft saya, kriteria sukacita atau sukacita yang ukurannya adalah kebahagiaan secara jiwa kita yang duniawi akan berbeda dengan jiwa Tuhan yang lebih rohani. Jadi kriteria bahagia menurut dunia, menurut kita, tidak akan dapat disamakan dengan bahagia menurut rohani, menurut versi Tuhan gitu. Begitupun kriteria bahagia menurut rohani tidak akan dapat disamakan dengan bahagia menurut dunia gitu. Jadi memang terbalik tadi, teman-teman, karena pada prinsipnya target hidup gitu yang Tuhan kendaki dengan manusia kendaki, manusia dunia kendaki, itu dari awalnya juga sudah beda, teman-teman. Ya, bahwa kalau manusia itu menghendaki bagaimana target itu adalah target sukses duniawi, bahagia duniawi, ya pemenuhan semua hal-hal duniawi gitu. Itu targetnya orang dunia, targetnya manusia pada umumnya begitu, teman-teman. Tapi kalau target Tuhan kan beda. Target Tuhan adalah bagaimana justru hidup di dunia ini yang fana ini menjadi proses supaya kita bisa hidup dengan target mendapatkan keselamatan akhirat, ya di akhirat yang kekal. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga gitu, ya bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera bersama Tuhan di dalam surga, bagaimana bisa hidup bersama Tuhan di dalam surga. Jadi targetnya udah beda, teman-teman.
Target awalnya aja sudah beda gitu. Manusia mengendaki targetnya di dunia ini, sedangkan Tuhan mengendaki targetnya itu di akhirat nanti, teman-teman, di dalam surga gitu. Nah, bahkan Tuhan jadikan dunia ini adalah tempat proses, tempat menggodok kita, ya apakah kita akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Karena surga dan neraka adalah dua-duanya akhirat, dan pasti ya manusia pasti ke situ, teman-teman. Ya, bukan tidak pasti gitu. Manusia itu pasti akan meninggalkan dunia kita pada umur 70, 80 atau 120 tahun dan akan mulai masuk ke dalam alam kekal di akhirat nanti setelah kita meninggal dunia, ya pada umur 70, 80 sampai 120 tahun ini, teman-teman. Masuk ke dalam alam akhirat, di mana di alam akhirat itu ya pilihan masuk surga atau neraka itu adanya waktu hidup kita di dunia sekarang ini, teman-teman. Kalau kita kita bisa hidup sesuai serupa dengan firman Tuhan dan kita targetkan sesempurna yang Tuhan kehendaki gitu, rancang dan kehendaki, ya kita pasti masuk surga, teman-teman. Nah, tinggal mungkin kalau lebih dalam pengenalan akan akhirat itu ya firman ingatkan bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita masuk ke dalam surga. Tapi apabila kita mengajarkan firman Tuhan itu, ya kita bukan cuma sekedar masuk surga menjadi warga surga, tapi kita menjadi timnya Tuhan, keluarganya Tuhan, keluarga di kerajaannya Tuhan gitu. Ya untuk bisa memerintah warga-warga surga ini, teman-teman. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kita akan masuk konsekuensinya masuk neraka, teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti hati-hati di situ, teman-teman. Jadi saya jelasin sekali lagi bahwa kriteria sukacita dan duka cita itu ukurannya beda, teman-teman, bagi dunia dan rohani. Parameter bahagia menurut dunia adalah bahagia yang dapat alami sukacita di dalam jiwa kita. Jadi parameter bahagia menurut dunia adalah bahagia yang dapat alami sukacita di dalam jiwa kita, dalam pikiran dan perasaan, serta terpenuhinya kehendak di hati kita gitu. Yang orientasinya ya pasti halal duniawi, teman-teman. Orientasinya halal duniawi, ya sukses duniawi dalam bentuk harta, tahta, pemenuhan halal dunia, dan juga kebahagiaan dunia walau semu dan sesaat, teman-teman. Nah ini kalau dalam ukuran Tuhan semu dan sesaat ini kan relatif sekali, teman-teman. Kalau kita bicara orang dunia mungkin beranggapan kalau kita meninggal pada usia 70-80, apakah itu juga sudah dianggap lama, teman-teman, bagi orang-orang dunia gitu. Tapi kalau bagi Tuhan, teman, 70-80 bahkan 120 tahun itu singkat sekali, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan bandingkan dengan kekal gitu. Dimana kekal itu ukurannya tidak bisa seberapa banyak dibanding ya 70, 80, 120 tahun. Kekal itu kan unlimited, teman-teman, nggak ada batas gitu. Jadi Tuhan bicara dari ukuran waktunya itu kekal, manusia atau iblis itu menjebak dengan ukuran 70, 80, 120 tahun. Nah ini kan beda sekali, teman-teman. Ya sama aja, jangankan kita bicara waktu kita dewasa rohani ya, bisa membedakan apa beda umur 70, 80, 120 dan apa arti kekal. Itu bagi orang-orang dewasa rohani bisa membedakan, teman-teman. Bagi orang yang masih kanak-kanak rohani nggak bisa bedakan. Tapi kalau cerita usia, teman-teman, sama aja, teman-teman. Bagi orang yang kanak-kanak, masih kanak-kanak, jangan-jangan yang namanya kematian 70-80 tahun itu nggak pernah kebayang, teman-teman. Tapi kalau bicara orang yang mestinya lebih tua gitu, lebih dewasa fisik gitu, ya kalau anak-anak masih anak-anak secara fisik kan juga dia nggak bisa berpikir seperti orang tuanya, teman-teman, bahwa ada firman katakan umur 70-80 tahun itu meninggal gitu. Dia nggak tahu. Orang tuanya yang tidak dewasa rohani juga tidak sadar akan itu kok. Tapi kalau cerita tahu, ya tahu. Orang tuanya pasti tahu itu bahwa ada firman Tuhan yang katakan seperti itu. Karena orang dunia dan orang keyakinan itu majority orang yang beragama dan tahu akan firman, teman-teman. Jadi ya cuman bedanya masyarakat dewasa rohani aja yang beda gitu. Nah ini kalau cerita orang yang kanak-kanak fisik maupun dewasa fisik gitu, ya itu aja sudah beda. Kalau anak-anak, kanak-kanak mungkin tidak pernah mikir sedewasa orang-orang dunia secara fisik juga gitu, teman.
ya sama aja. Misalnya kalau udah tahu lagi batuk ya mintanya es. Tapi kalau udah tua kan bisa tahu diri teman-teman. Ya kalau misalnya lagi pusing ya mestinya makan obat gitu. Kalau kita misalnya terlalu capek di perjalanan ya mestinya minum air yang banyak gitu kan. Kalau orang-orang yang sudah dewasa fisik kan ngerti itu teman-teman. Tapi kalau kanak-kanak fisik kan nggak tahu. Nah, urusan dewasa rohani dan kanak-kanak rohani juga sama teman-teman. Jadi kembali lagi tergantung dari pengenalan, kedalaman pengenalan, kedalaman kemampuan pengertian akan firman Tuhan juga jadi keberanian melakukan firman Tuhan. Orang yang sudah dewasa rohani akan tahu teman-teman bahwa yang namanya di dalam manusia itu ada 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya di dalam roh itu di dalam roh kita itu adalah tempat yang bait Tuhan berupa bentuknya. Roh Tuhan ada di dalam kita gitu, di dalam roh kita. Nah roh Tuhan itu adalah sebagai penguat gitu, ada kuasa untuk memberi kemampuan mengerti firman Tuhan, yang bisa memberi kemampuan melakukan firman Tuhan. Itu kalau dewasa rohani akan tahu itu teman. Tapi kalau anak-anak rohani ya tidak tahu gitu. Nah ini jadi saya ingetin lagi bahwa ya hati-hati, kita tidak cuma cukup parameter hidup itu adalah dengan harta, tahta, hal duniawi dan kebahagiaan duniawi yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan itu semu teman, dan sementara saja gitu. Parameter bahagia menurut rohani adalah bahagia karena dapat melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Nah ini beda nih teman. Jadi parameter bahagia menurut rohani adalah bahagia karena dapat melakukan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi melakukan perintah dan peraturan Tuhan, menjadi alat Tuhan gitu, yang dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, agar mereka sesama kita itu dapatkan keselamatan akhirat di surga. Nah kalau cerita parameter bahagia menurut rohani itu adalah parameternya ini teman-teman. Bukan parameternya bagaimana untuk ego kita sendiri di dunia ini. Tapi parameter kebahagiaan rohani itu adalah bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan supaya kita bisa mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi juga bagaimana kita bisa mengajarkan gitu, atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, untuk mereka sesama kita juga mendapatkan keselamatan. Itu targetnya itu teman-teman. Jadi bagaimana kita melakukan firman Tuhan supaya kita menjadi warga sorga gitu. Bagaimana kita mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan untuk bisa menjadi keluarganya Tuhan di dalam kerajaan sorga itu, untuk mengatur gitu, memerintah warga-warga sorga itu teman-teman. Jadi itu kebahagiaan rohani seperti itu gitu. Dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 24 gitu. Dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Nah ini tadi dikatakan kan, hati-hati teman-teman. Di kitab Lukas pasal 6 ayat 24 itu mengingatkan seperti itu. Ya kalau kita kaya itu kadang-kadang kita keblinger gitu, dianggapnya kekayaan itu adalah penghiburan kita. Jadi akhirnya kita tidak mau lebih mengenal firman Tuhan, lebih mempelajari firman Tuhan, tidak lebih berani melakukan firman Tuhan gitu. Yaitu karena kekayaan itu, dianggapnya kekayaan itu adalah sudah aman, sudah nyaman gitu. Jadi tidak perlu ada Tuhan-Tuhanan, tidak perlu ada firman-firman Tuhanan, atau nanti ujung-ujungnya Tuhan itu dibawa cuman ke dalam pemikiran fantasi aja teman-teman. Jadi cuman di dalam bayangan saja gitu, seolah ada Tuhan, kaya itu karena seolah ada Tuhan, padahal tidak ada kaitan kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya tersebut dengan Tuhan gitu, nggak ada gitu ya, karena mereka peroleh kekayaan itu melalui jalan-jalan ya, cara-cara duniawi tadi, bahkan bisa dengan cara-caranya iblis mungkin. Karena memang pemilik dunia, pemilik kekayaan dunia itu, harta tahta dan pemenuhan nafsu dunia itu ya adalah semua juga miliknya iblis, bukan miliknya Tuhan gitu. Ini di ayat kitab Lukas pasal 6:24 itu katakan begitu. Dalam pengertian Tuhan,
kekayaan yang dianggap orang dunia adalah berkat yang seharusnya membawa sukacita dunia gitu. Tetapi malah akan datangkan duka cita rohani ya, karena kekayaan menjadi ikatan atau belenggu penghalang dapatkan keselamatan akhirat. Itu karena lewat kekayaan itu si manusia beranggapan sudah aman teman-teman, karena apa-apa sudah ada harta gitu ya. Istilahnya kita minta referensi, misalnya kena sakit COVID aja teman ya akan merasa begitu gitu. Orang kaya itu merasa bahwa dia punya uang, mau masuk rumah sakit juga gampang, beli obat berapa miliar juga gampang gitu ya. Tapi kan kembali lagi teman-teman, kalau memang apakah harta itu bisa menjamin bahwa tidak dalam kondisi meninggal gitu ya. Bisa aja kalau cerita kekayaan itu, orang yang begitu kaya juga banyak yang meninggal karena COVID juga. Jadi memang ya tidak bisa kekayaan itu menjamin kematian kita gitu ya, karena memang kematian itu akan datang teman-teman. Jadi bukan kita harus hindari, mestinya kita cari solusi bagaimana waktu kematian itu datang kita bisa terselamatkan. Harusnya kan yang benar seperti itu teman-teman. Seharusnya membawa sukacita dunia, tetapi malah akan datangkan duka cita rohani karena kekayaan menjadi ikatan belenggu penghalang dapatkan keselamatan akhirat. Ini teman-teman yang mesti ingat ini teman-teman. Pada umumnya sukacita dunia adalah duka cita rohani, dan sukacita rohani adalah duka cita dunia. Ini teman-teman bacanya pelan-pelan nih. Pada umumnya sukacita dunia berarti sekarang nih adalah duka cita rohani untuk nanti teman-teman, dan sukacita rohani untuk yang nanti adalah duka cita dunia yang untuk sekarang. Jadi kebalik teman-teman, karena Tuhan tidak ciptakan dunia sebagai target kehidupan kekal itu, tetapi dunia Tuhan hanya jadikan tempat proses karakter hidup kita dari karakter duniawi menjadi karakter rohani gitu. Jadi proses kita mendapatkan kebenaran hidup itu justru adanya di dunia ini teman-teman. Waktu kita sudah meninggal di dalam akhirat, kita sudah tidak dapat mengadakan perubahan apa-apa teman-teman, karena di sana sudah kekal gitu. Nah, sukacita dan duka cita yang dari Tuhan akan menghasilkan perubahan hidup kita teman-teman, mengalami pertobatan hidup dari pola hidup fana menjadi hidup yang kekal gitu, agar jadi serupa firman Tuhan dan sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita sebagai manusia teman-teman. Jadi kuncinya ya kembali lagi teman-teman, sukacita dan duka cita dari Tuhan ya itu ya berbeda teman-teman, parameternya berbeda. Dan kalau yang benar itu adalah sukacita dan duka cita yang dari Tuhan itu adalah ujungnya teman-teman ya harus menghasilkan pertobatan tadi ya, harus berorientasi pada kekekalan gitu ya, harus bisa ya menjadikan penyempurnaan yang tadinya kita baik menjadi benar gitu teman-teman, yang udah benar menjadi harus sempurna gitu, harus ada perbaikan ke arah situ teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan saya coba sharingkan pagi ini masalah sukacita dan duka cita ini teman-teman bisa tangkap maknanya bahwa ya bedanya di situ teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman yang merasa kalau memang percaya Tuhan teman-teman, kita juga mengasihi Tuhan ya, firman Tuhan katakan kan kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman, bukan cuma sekedar percaya Tuhan hanya di pikiran perasaan kehendak kita aja, mengasihi Tuhan ya hanya di pikiran perasaan kehendak kita saja. Nah Tuhan katakan apabila kita benar percaya Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan ya kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah contohnya hari ini ya, kalau kita bicara firman Tuhan katakan bahwa apabila kita memang percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan ya kita harus melakukan firman Tuhan ya, dalam hal contohnya sukacita dan duka cita yang berbeda ini teman-teman. Jadi kita harus berani teman-teman melakukan firman Tuhan dalam kondisi untuk mendapatkan sukacita rohani gitu. Ya kita harus mengalami ya duka cita di dalam dunia ini teman-teman. Ya yang tadi kan ada yang cerita kita bisa dikucilkan gitu teman-teman. Nah, ini kan ini kalau kita baca di kitab Lukas pasal 6 ayat 22 itu teman-teman, itu konsekuensi waktu kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Di sini dikatakan berbahagialah kita jika karena firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan ya orang membenci kita teman-teman.
Nah ini kan konyol sekali teman-teman. Ya kalau kita simak di ayat 22 ini kan konyol sekali gitu. Jadi berbahagialah kita jika karena kita melakukan firman Tuhan gitu, orang membenci kita. Bahkan mereka mengucilkan kita. Bahkan mencela kita. Bahkan menolak nama kita sebagai sesuatu yang jahat. Coba teman-teman bayangin, melakukan firman Tuhan itu konsekuensinya begini teman-teman. Ya, apakah teman-teman mau gitu tetap percaya Tuhan itu? Apa teman-teman mau tetap mengasihi Tuhan dengan cara ya melakukan firman Tuhan? Padahal konsekuensi firman Tuhan, ya firman Tuhan yang katakan, Tuhan yang katakan, kita akan alami seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, melakukan firman Tuhan itu tidak mudah teman-teman. Apalagi kalau dikaitkan dengan sukacita dan duka cita. Ya apalagi kalau teman-teman menghendaki melakukan firman Tuhan, tapi sekaligus juga bisa mendapatkan sukacita duniawi. Itu nggak masuk akal teman-teman. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan, konsekuensinya kita akan mendapatkan duka cita secara duniawi teman-teman. Meskipun Tuhan katakan ya dalam duka cita duniawi itu karena kita melakukan firman Tuhan, kita itu sebenarnya akan mendapatkan sukacita rohani yang dari Tuhan gitu. Ya itu ada satu, apa sih kalau firman lain katakan, ada sesuatu kepuasan yang sempurna teman-teman. Ada satu kepuasan, ada satu kebahagiaan yang sempurna. Nah ini yang sulit sekali dijelaskan secara kepada khalayak dunia gitu. Susah sekali teman-teman. Karena itu adanya cuma di perasaan kita saja teman-teman. Ada rasa kepuasan sempurna, ada kebahagiaan semua di dalam hati kita saja. Nah kita tidak bisa jelaskan seperti itu. Bahkan kalau tokoh-tokoh pelaku firman zaman dulu teman-teman sampai lebih rela loh, sampai kehilangan keluarganya di penjara atau meninggal, dibunuh karena dihukum itu ya, dengan cara dibunuh, diadukan dengan binatang buas gitu. Itu tapi mereka berani gitu menghadapi itu, berani teman-teman. Nah kita sekarang kan mungkin udah bukan zamannya barbar zaman dulu teman-teman. Yang kita hadapi sekarang itu adalah banyaknya kematiannya bukan kematian fisik teman-teman, tapi kematian daging kita teman, kematian hawa nafsu kita gitu. Yang sekarang kita alami kan seperti itu teman-teman. Dan ternyata kematian fisik dibanding dengan kematian hawa nafsu kita, ternyata kematian hawa nafsu kita juga tidak mudah teman-teman. Ya untuk bisa mematikan hawa nafsu kita gitu, hal-hal duniawi kita, ternyata juga tidak mudah teman-teman. Ya tidak seperti yang dibayangkan. Waduh, bisa zaman sekarang mudah kok matiin daripada zaman dulu misalnya mati secara fisik, sekarang mati secara daging, secara hawa nafsu mesti lebih mudah. Ya memang teorinya kalau kita bicara menghadapi kenyataan ketakutannya, ya saya nggak ngerti apakah ukurannya mati secara fisik itu lebih mengerikan daripada mati secara nafsu duniawi kita gitu. Cuma yang jelas kalau bicara nafsu duniawi kita itu ya nggak mudah tuh teman-teman. Banyak orang-orang yang sudah yang tadi dikatakan di firman yang tadi dikatakan di Lukas pasal 6 ayat 24 teman-teman, bahwa celakalah, kan di situ kan dikatakan celakalah gitu kita gitu. Di sini dikatakan kitab Lukas pasal 6 ayat 24, tetapi celakalah kita, hai kita yang kaya, karena dalam kekayaan kita telah memperoleh penghiburan kita gitu. Nah ini kan firman juga udah ingetin itu teman-teman. Di firman di kitab Lukas pasal 6 ayat 24 itu kekayaan itu dianggapnya sebagai penghiburan gitu. Nah akhirnya orang tidak mencari Tuhan lagi teman-teman. Orang pikir ya dengan kekayaan ini sudah menjadi hiburan sendiri gitu. Ya ngapain mesti cari Tuhan gitu. Nah kekayaan ini menjadi penghiburan apabila gitu teman-teman. Jadi jadi merasa aman karena sudah punya kekayaan, merasa nyaman karena sudah punya kekayaan, merasa tidak perlu mengenal Tuhan gitu. Kenapa mesti mengenal Tuhan? Toh saya sudah cukup semua gitu. Nah ini yang firman di kitab Lukas pasal 6:24 itu kan mengingatkan seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita gara-gara kekayaan kita itu malah kita jadi
tidak mau lebih mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, kita tidak mau lebih merenungi pengertian akan Tuhan pribadinya dan juga firman Tuhan. Kita juga tidak mau tidak mau belajar lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Kaitannya gitu semua, teman-teman. Kenapa? Ya kunci balik lagi gitu. Firman katakan bahwa karena kekayaan itu bisa menjadi belenggu, menjadi jerat, menjadi perangkap bagi hidup kita untuk tidak move on gitu, teman-teman. Untuk tidak berpikir bahwa dunia ini adalah satu tempat yang sifatnya sementara dan menumpang saja gitu. Ya, dunia ini adalah bukan tempat akhirnya, tujuan akhir hidup kita gitu. Nah, firman Tuhan ingatkan bahwa tujuan akhir kita sampai di kekekalan itu adalah bukan dunia ini, tapi adanya di akhirat, teman-teman. Jadi jangan sampai gara-gara kekayaan duniawi itu kita tertinggal di dunia yang fana ini gitu. Ya percuma gitu, karena ada saatnya, ada waktunya ya kita tetap ya harus meninggalkan dunia yang fana ini, teman-teman. Nah, ujungnya dunia yang fana ini cuma dua, teman-teman. Masuk ke dalam akhirat dengan posisi surga atau neraka. Cuman itu aja, teman. Gak ada pilihan lain gitu. Ya kalau kita bicara kita terbelenggu hidup di dunia ini karena kita merasa terhibur gitu ya di dunia ini, ya pasti kita berarti tidak melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kenapa kita tidak melakukan firman Tuhan? Karena waktu kita mengandalkan kekayaan sebagai penghiburan kita, ya kita tidak berjuang untuk mau mengenal firman Tuhan, teman-teman. Kita tidak mau berjuang untuk mengerti firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan, teman, ya otomatis kita juga tidak bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, waktu kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya kita masuk ke dalam neraka, teman-teman. Ya karena yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan gitu. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya ujungnya pasti masuk neraka. Nah, justru Tuhan malah ingetin lagi, kalaupun kita melakukan firman Tuhan masuk ke dalam surga, ya kita kembali lagi dalam surga itu ada dua kelompok lagi, teman-teman ya. Kelompok yang hanya sebagai warga surga, berarti hanya yang melakukan firman Tuhan, dan ada sekelompok lagi yang masuk menjadi tim kerajaannya Tuhan di dalam surga. Nah, kelompok-kelompok yang masuk dalam tim kerajaan surga di dalam surga, kelompok Tuhan di dalam surga, ini adalah bukan cuman orang-orang yang melakukan firman Tuhan saja, teman-teman, tapi orang yang mengajarkan firman Tuhan itu. Orang yang mengajarkan firman Tuhan itu akan masuk ke dalam timnya Tuhan di dalam kerajaan surga untuk mengatur warga-warga surga tersebut. Nah, ini di sini bagaimana caranya mengajarkan firman Tuhan. Ada orang yang bertalenta mengajarkan firman Tuhan menjadi mentor rohani, bagaimana mengajarkan teori-teori rohani gitu. Sebagai dasar dasar orang beriman itu harus punya firman, teman-teman. Kalau tanpa ada mentor rohani, tanpa ada rohaniawi, tanpa ada agama, kita tidak mengenal akan firman Tuhan, teman-teman. Tapi setelah kita mengenal firman Tuhan, itu tidak cukup masalah mengenal aja, teman-teman. Kita juga harus mampu mengerti firman Tuhan dan harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah, itu urusannya bukan mentor rohani dan rohaniawan lagi. Itu urusannya pribadi kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan sudah sediakan untuk bisa lebih mengerti firman Tuhan. Tuhan sudah sediakan roh Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan juga sudah sediakan roh Tuhan gitu. Jadi kita akhirnya akan mampu mengerti firman Tuhan, dan kita juga akan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi teman-teman harus ada batasnya loh. Ya, jangan sampai mentor rohani dan rohaniwan dan agama diributin terus gitu. Ya, salah, teman. Jadi ada satu titik kita take over langsung kepada Tuhan lewat roh Tuhannya. Ya khususnya dari hal mampu mengerti firman Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, juga kemampuan melakukan firman Tuhan, teman. Tanpa ada roh Tuhan, kita tidak akan mampu mengerti dengan benar, dan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.